Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semangat pagi. Video kali ini akan membahas tentang soal dan kunci pretest PPG 2023 Mapel Ekonomi nomor 11 sampai 20. Soal nomor 11. Beberapa pernyataan berikut merupakan pernyataan berhubungan dengan pendapatan nasional. 1. Membantu dan membuat rencana serta melaksanakan pembangunan secara bertahap. 2. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemajuan perekonomian. 3. Membandingkan perekonomian antar negara. 4. Membantu merumuskan kebijakan pemerintah. 5. Mengetahui dan menelaah struktur perekonomian. Manakah yang merupakan manfaat mempelajari pendapatan nasional? A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. 2, 4, dan 5. E. 3, 4, dan 5. Jawaban yang tepat adalah C. 2, 3, dan 4. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Manfaat perhitungan pendapatan nasional yaitu mengukur pertumbuhan ekonomi, untuk mengukur jenis kegiatan produksi dan struktur perekonomian, perbandingan kemajuan antar negara, dapat membandingkan perekonomian antar daerah, untuk menilai efektivitas kebijakan ekonomi masa lalu dan masa depan sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan baru. Nomor 12. Persamaan PN sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M adalah metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan A. Produksi, B. Pendapatan, C. Pengeluaran, D. Penerimaan, atau E. Konsumsi. Jawaban yang tepat adalah C. Pengeluaran. Metode perhitungan pendekatan pengeluaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode pendekatan produksi. Dengan pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah atau value added dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Rumus pendekatan produksi adalah sebagai berikut. Y sama dengan P1 kali V1 ditambah P2 kali V2 dan seterusnya sampai Pn kali Vn. Keterangan, Y sama dengan pendapatan nasional, P1 harga barang ke 1, Pn harga barang ke N, V1 jenis barang ke 1, dan Vn jenis barang ke N. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan, yaitu pendapatan nasional hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode atau 1 tahun. Rumus pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut. Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P, dengan keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, R sama dengan pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya, W sama dengan pendapatan bersih dari sewa, I sama dengan pendapatan dari bunga, dan P pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Rumus pendekatan pengeluaran sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Dengan keterangan, Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan consumption,
I sama dengan investment, G sama dengan government expenditure, dan X ekspor, dan M import. Pertanyaan nomor 13. Diketahui data sebagai berikut. GNP 1 juta rupiah, penyusutan 50.000, laba tidak dibagi 100.000, pajak tidak langsung 75.000, iuran jaminan sosial 25.000, pajak langsung 300.000. Dari data tersebut, besarnya Net National Income atau NNI yaitu A 950.000, B 875.000, C 775.000, D 750.000, E 450.000. Jawaban yang tepat adalah B, Rp875.000. NNI atau Netto National Income, pendapatan nasional bersih, adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat dalam 1 tahun setelah dikurangi pajak tidak langsung atau direct tax. NNI sama dengan NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. 1 juta dikurangi 50.000 sama dengan 950.000. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung, maka 950.000 dikurangi dengan 75.000 sama dengan 875.000 rupiah. NNI atau Netto National Income atau pendapatan nasional bersih adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat dalam 1 tahun setelah dikurangi pajak tidak langsung atau direct tax. Pertanyaan nomor 14. Selain dari pajak, sumber penerimaan pajak dapat berasal dari kecuali A. Keuntungan perusahaan negara atau BUMN, B. Pinjaman, C. Denda-denda, D. Pemda, E. Hibah. Jawaban yang benar adalah D. Pemda. Sumber penerimaan negara di luar pajak adalah 1. Keuntungan perusahaan negara atau BUMN, 2. Sumbangan masyarakat, 3. Pinjaman luar negeri, 4. Hibah, 5. Denda-denda, 6. Undian. Sumber-sumber penerimaan negara yang pertama, pajak. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang. Pemungutannya dapat dipaksakan, tanpa ada imbalan langsung bagi pembayarnya. Nah, jenis pajak di Indonesia ini ada pajak pusat dan juga ada pajak daerah. Yang kedua, retribusi, yaitu suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, di mana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Yang ketiga, keuntungan BUMN atau BUMD. Sebagai pemilik BUMN, pemerintah pusat berhak memperoleh bagian laba yang diperoleh BUMN. Demikian pula dengan BUMD, pemerintah daerah sebagai pemilik BUMD berhak memperoleh bagian laba BUMD. Yang keempat, denda dan sita diperoleh pemerintah dari memungut denda atau menyita aset milik masyarakat apabila masyarakat, baik individu, kelompok, atau organisasi diketahui telah melanggar peraturan pemerintah. Yang kelima, pinjaman merupakan sumber penerimaan negara yang dilakukan apabila terjadi defisit anggaran. Sumbangan hadiah dan hibah juga termasuk sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang dapat diperoleh pemerintah dari individu
institusi atau pemerintah, serta juga bisa didapat dari dalam maupun luar negeri. Yang keenam, undian. Penyelenggaraan undian berhadiah yang dilakukan pemerintah dengan menunjuk suatu institusi tertentu sebagai penyelenggara. Jumlah yang diterima pemerintah adalah selisih dari penerimaan uang undian dikurangi dengan biaya operasi dan besarnya hadiah yang dibagikan. Nomor 15. Jumlah angkatan kerja yang besar tidak dibarengi dengan kualitas SDM yang memadai. Hal tersebut ditandai bahwa sebagian besar dari pengangguran adalah lulusan SMK yang belum siap memasuki dunia kerja. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, perlu dilakukan usaha meningkatkan kualitas SDM dengan cara A. Meningkatkan fasilitas teknologi yang lebih modern. B. Memperbanyak proyek padat karya dan padat modal. C. Mengirim karyawan dan manajer bekerja di luar negeri. D. Meningkatkan upah atau gaji. E. Penyelenggaraan berbagai latihan kerja dan sertifikasi profesi. Jawaban yang tepat adalah E. Penyelenggaraan berbagai latihan kerja dan sertifikasi profesi. Yang dibutuhkan oleh lulusan SMK adalah kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja. Oleh karena itu, pelatihan dan uji sertifikasi profesi dapat memenuhi kebutuhan para lulusan SMK. Nomor 16. Saudara Herman memiliki tanah 200 meter persegi dengan harga 500 juta rupiah. Karena kebutuhan mobil, tanah tersebut ditukarkan dengan mobil yang diperkirakan harganya 500 juta rupiah. Dalam hal ini, uang berfungsi sebagai alat A. Pembayaran, B. Satuan hitung, C. Penyimpan kekayaan, D. Penunda pembayaran, E. Pembentuk kekayaan. Jawaban yang tepat adalah B. Satuan hitung. Soal tersebut ingin menunjukkan bahwa dua barang yang secara fisik sangat berbeda bisa menjadi seragam apabila nilai masing-masing dinyatakan dalam satuan uang. Maka, fungsi uang dalam soal tersebut adalah sebagai alat satuan hitung. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada tiga, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung atau unit of account karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga berfungsi sebagai alat penyimpan nilai atau valuta, karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Fungsi turunan uang yaitu uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Uang sebagai alat pembayaran utang. Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Uang sebagai alat penimbun kekayaan. Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan masa datang. Uang sebagai alat pemindah kekayaan. Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain
dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah atau bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat yang baru, dia dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah yang lama. Kemudian, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Jadi, apabila nilai uang stabil, orang lebih bergairah dengan melakukan investasi. Nah, dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Pertanyaan nomor 17. Bila seseorang menarik kembali depositonya dari suatu bank umum, maka tindakan ini akan A. Menambah jumlah uang yang beredar, B. Mengurangi jumlah uang yang beredar, C. Tidak mempengaruhi jumlah uang yang beredar, D. Tidak mengurangi besarnya cadangan yang dimiliki bank, E. Tidak mengurangi dana yang dapat dipinjamkan. Jawaban yang tepat adalah C. Tidak mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Deposito merupakan simpanan yang dapat diambil pada waktu tertentu, bisa 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Sehingga bagi bank, simpanan deposito dapat dipinjamkan pada debitur secara keseluruhan. Dengan dipinjamkannya kembali simpanan deposito ke debitur, maka uang kembali beredar ke masyarakat, sehingga jika seseorang menarik kembali depositonya, tidak akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Deposito atau yang sering juga disebut sebagai deposito berjangka merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat. Deposito merupakan produk penyimpanan uang di bank dengan sistem penyetoran yang penarikannya hanya bisa dilakukan setelah melewati waktu tertentu. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu di mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik oleh nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1, 3, 6, atau 12 bulan. Bila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena penalti sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Deposito juga dapat diperpanjang secara otomatis menggunakan sistem ARO atau Automatic Rollover. Deposito akan diperpanjang otomatis setelah jatuh tempo sampai pemiliknya mencairkan depositonya. Pertanyaan nomor 18. Berikut adalah kegiatan lembaga keuangan bank dan bukan bank. 1. Melakukan kegiatan sewa guna. 2. Mempertanggungjawabkan risiko yang terjadi pada nasabah. 3. Menyelenggarakan pasar atau bursa komoditas. 4. Melakukan kredit reimburse. 5. Menyediakan layanan rekening koran. Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank ditunjukkan oleh nomor A 1, 3, dan 5, B 1, 3, dan 4, C 1, 2, dan 3, D 2, 4, dan 5, E 2, 3, dan 4. Jawaban yang tepat adalah C 1, 2, dan 3. Dewasa ini banyak penjual barang yang menggunakan cara sewa guna atau leasing agar menarik minat pembeli. Sewa guna merupakan pembelian secara angsuran. Namun, sebelum angsurannya selesai atau lunas, hak barang yang diperjualbelikan masih dimiliki oleh penjual. Namun demikian, begitu kontrak leasing ditandatangani, segala fasilitas dan kegunaan barang tersebut boleh digunakan oleh pembeli. Salah satu lembaga keuangan bukan bank adalah asuransi, di mana kegiatan usahanya adalah memberikan pertanggungan atas risiko yang terjadi pada nasabah.
Bursa efek atau bursa saham (stock exchange) adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa tersebut. Kegiatan usaha yang dilakukan lembaga keuangan bukan bank, yakni sebagai berikut. Menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, menyediakan fasilitas kredit baik jangka panjang maupun jangka menengah untuk perusahaan milik pemerintah maupun milik swasta, sebagai perantara bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, serta sebagai badan hukum pemerintah untuk mendapatkan kredit, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Melakukan penyertaan modal dengan perusahaan-perusahaan serta penjualan saham pada pasar modal. Melakukan kegiatan usaha lain di bidang keuangan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan, dan sebagai perantara bagi perusahaan untuk mendapatkan tenaga ahli, khususnya di bidang keuangan. Nomor 19. Pasar modal memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Jumlah dana yang dapat dihimpun besar. 2. Tidak ada beban finansial yang tetap. 3. Memperoleh dividen atau bunga tetap setiap tahun. 4. Mudah mengganti instrumen investasi sehingga dapat mengurangi resiko dan meningkatkan keuntungan. 5. Sebagai sumber pembiayaan BUMN sehingga tidak lagi tergantung pada subsidi dari pemerintah. 6. Meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Dari beberapa manfaat di atas, manfaat yang diperoleh investor adalah A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D4 dan 5, atau E5 dan 6. Jawaban yang tepat adalah C, 3 dan 4. Manfaat atau keuntungan pasar modal yang diterima investor adalah memperoleh dividen dari pemegang saham atau bunga bagi pemegang obligasi, mudah mengganti instrumen investasi sehingga dapat mengurangi risiko dalam meningkatkan keuntungan, dapat berinvestasi di beberapa perusahaan secara sekaligus, dan memiliki hak suara pada RUPS. Nomor 20. Perhatikan pernyataan tentang pembangunan ekonomi berikut. 1. Distribusi pendapatan nasional masih timpang. 2. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. 3. Penyerapan tenaga kerja masih rendah. 4. Perekonomian tidak mengalami banyak guncangan. 5. Terbuka kesempatan kerja yang luas bagi angkatan kerja. Yang merupakan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 4, C2, 3, dan 4, D2, 4, dan 5, E3, 4, dan 5. Jawaban yang tepat adalah D, 2, 3, dan 5. Pembangunan ekonomi atau development menunjukkan pada pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perubahan struktural. Hal ini akan membuat taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Keberhasilan dari perkembangan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan produksi barang dan jasa dalam peningkatan GDP, perekonomian tidak mengalami banyak guncangan, terbuka kesempatan kerja yang luas bagi angkatan kerja, dan terjadinya pengendalian dari pertumbuhan jumlah penduduk sebuah negara.